Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam update kasus COVID di Provinsi Kepulauan Riau. Saudara-saudara sekalian, khususnya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan update kasus COVID-19 di Kepri bisa subscribe channel ini, sehingga nanti setiap hari Anda akan mendapatkan pemberitahuan langsung terhadap informasi kasus COVID di Provinsi Kepulauan Riau. Saudara-saudara sekalian, kami baru menerima update kasus dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini ada peningkatan baik itu pasien dalam perawatan maupun orang dalam pemantauan, terjadi peningkatan yang kemarin pasien dalam pengawasan ada 69 orang dan hari ini bertambah menjadi 71, berarti ada 2 yang bertambah. Untuk orang dalam pemantauan kemarin ada 1004 dan hari ini berdasarkan rilis yang kami terima dari Dinas Kesehatan bertambah menjadi 1384. Nah, untuk yang positif COVID masih tetap 5, kita berharap ini tidak bertambah. Dan untuk hari ini pertambahan terjadi di Batam dan Karimun. Sehingga kita perlu waspada. Per hari ini terjadi penambahan yang untuk orang dalam pemantauan cukup signifikan. Untuk pasien dalam perawatan, Batam itu ada 14 yang sedang dirawat, Tanjung Pinang ada 11 yang sedang dirawat, Bintan ada 2, Karimun ada 3, dan Natuna ada 1. Pada sore hari ini saya ditemani oleh 2 teman saya. Di sebelah kiri saya ada Pardi, kami biasa memanggilnya dengan Ocu Pardi. Selamat sore. Sore. Habis olahraga, karena pakaiannya tuh masih pakaian sepeda ya, sepeda. Goes ya. Di sebelah kiri ada teman kami Budi Fasola, beliau ketua RT ya, di RT Batam. Ketua RT di Mediterania. Ya, RT berapa? 01 Pak. RT 01 di Mediterania. Saya ke Pak Pardi dulu ya. Pak Budi sabar dulu. Di tengah mewabahnya, meningkatnya kasus COVID di Provinsi Kepulauan Riau, sepertinya Ocu ini setiap hari tetap goes. Sekali 2 hari lah, diusahakan buat kebugaran tetap olahraga. Tetap olahraga. Untuk menghindari kejenuhan di rumah lah. Di rumah. Oh, sekarang sudah stay at home. Hanya kalau sore keluar untuk olahraga. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Oke. Baik, teman-teman sekalian, olahraga ini memang penting karena virus ini kan belum ada vaksinnya. Nah, jalan terbaik sebenarnya adalah dengan membuat tubuh kita sehat, selalu bugar, sehingga tubuh kita kuat terhadap serangan virus. Jadi penting bagi kita untuk terus berolahraga. Pak RT, Ya, Pak. di tempat Pak RT sekarang kondisinya seperti apa? Sesuai dengan himbauan pemerintah, saya selaku RT menghimbau kepada warga untuk tetap di rumah, waspada, jangan panik, jaga kebersihan. Dan sore hari ini kita ada penyemprotan, Pak. Ya, bantuan dari teman-teman yang biasa gabung di GM Cafe ini. Nah, jadi kita mulai semprot di sekitar Fasum, di pos security. Nah, kemudian insya Allah besok ada lagi penyemprotan di rumah-rumah warga. Sekarang di tempat Pak RT itu misalnya warga banyak nggak yang mengikuti arahan pemerintah untuk tetap di rumah, atau masih seperti biasa, artinya orang masih keluar masuk gitu? Setakat ini yang saya lihat banyak stay di rumah, Pak. Kemudian yang bekerja tetap bekerja. Mungkin mereka ada sip-sipnya juga bekerja di perusahaannya, dibuat kebijakan seperti itu mungkin. Jadi cuma beberapa jam aja mereka sudah kembali lagi ke rumah,
tidak seperti biasanya seperti itu. Kemudian ada memang beberapa warga yang masih juga seperti itu. Jadi saya menghimbau untuk tetap di rumah, jangan membuat keramaian di Pasum, karena itu salah satu cepatnya tertularnya virus corona itu, Pak. Di tempat Pak RT itu sekarang masyarakatnya dipantau nggak? Misalnya mungkin ada yang demam, ada yang batuk dan sebagainya, atau mungkin sudah ada alat nggak thermal scanner untuk mengukur suhu tubuh masyarakat yang ada di lingkungan RT Bapak? Untuk saat ini belum ada, Pak. Alat itu belum ada, cuma saya udah menghimbau warga, ada tetangganya yang ada gejala-gejala seperti itu, pilek, demam, batuk, laporkan ke RT dan kita akan laporkan ke tim di Kecamatan Batam Kota. Oke, baik. Kalau Ocu Pardi nih, olahraganya sudah lama atau baru setelah ada efek corona ini baru olahraga? Karena saya lihat perutnya masih besar nih. Kalau orang yang biasa goes, biasa olahraga itu kan biasanya perutnya itu Dia mungkin makan jalan terus, Pak. Mungkin saja olahraganya kuat, makannya juga kuat. Iya, makannya lebih kuat. Ini olahraganya sebenarnya sudah sejak lama atau karena ada kasus ini? Sebelumnya ada ikut goes juga. Udah ikut goes. Kawan-kawan warga kan. Olahraga sekeliling seputaran komplek juga, dan pun ada masuk ke Duriangkang juga sering lah. Oh, jadi goesnya di dalam hutan, di Duriangkang? Dalam hutan. Sejak Abdul Somad kemarin masuk hutan juga, kami ikut gabung juga. Oh, ikut gabung. Jadi penting memang kita berolahraga ya. Untuk menjaga kebugaran sesuai dengan usia kita lah, usia bapak lah, Pak. Oh ya, berarti saya juga harus olahraga nih. Harus olahraga juga. Karena kita olahraganya masak soalnya. Iya, betul. Hindari juga minum es lah, Pak. Oh ya, es kurang baik juga ya buat imun tubuh. Teh obeng, teh tarik dingin. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, dengan meningkatnya eskalasi kasus COVID di Provinsi Kepulauan Riau, sekali lagi kami mengingatkan kepada kita semua, pertama ikuti aturan pemerintah untuk tetap di rumah. Kalaupun terpaksa kita harus keluar rumah, jaga social distancing kita atau jaga jarak kita dengan orang lain. Kalau berbicara, jaga jarak minimal 1 meter. Supaya apa yang dikhawatirkan oleh kita semua tidak terjadi dalam bentuk penularan. Dan yang menjadi perhatian kita memang virus ini memang sama dengan virus-virus lain. Hanya persoalannya virus ini kan belum ada vaksinnya. Ya, Tubuh kita juga belum mencatat, di badan kita ini belum ada catatan juga tentang adanya virus ini. Jadi walaupun kita merasa sehat, social distancing juga harus dijaga. Ya, terus kita menghimbau, Pak, kepada stay at home juga tetap harus bisa dijaga. Karena oke lah sekarang kita tidak sakit, kita tidak demam, kita tidak batuk misalnya, tapi kan kita tidak bisa menjamin bahwa di dalam tubuh kita belum ada virus COVID-19. Ya, betul. Nah, kalau seandainya itu terjadi, memang kita tidak sakit, tapi kita bisa menjadi pembawa virus. Dan carrier, Pak ya, carrier. Bisa carrier ya, dan kita bisa menyebarkan kepada orang lain. Dan ini tentu saja akan menambah kasus COVID di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi sekali lagi buat teman-teman sekalian, kalau tidak ada keperluan yang mendadak, tetap berada di rumah sampai dengan pemerintah mungkin nanti suatu saat kalau COVID ini terus bertambah dan tidak bisa dikendalikan, tentu kita berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan lockdown, menutup semuanya dan kita tetap berada di rumah, tentu saja dengan memperhatikan saudara-saudara kita yang perlu dibantu. Ya, betul. Ya, karena pada saat suatu wilayah di lockdown atau di dalam undang-undang disebut dengan karantina wilayah, pemerintah pusat bekerja sama mungkin dengan pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyiapkan segala sesuatunya, bukan hanya kepada manusia, termasuk kepada binatang piaraan. Tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya besar. Nah, sebelum itu terjadi, kita berharap tidak ada lockdown. Ya, kita berharap hal itu tidak terjadi, tidak Pak. terjadi. Makanya kita mulailah dari diri kita, menjaga lingkungan, menjaga jarak, dan sedapat mungkin kita tetap berada di rumah, ikuti arahan pemerintah. Dan terus kita menghimbau, Pak. Nah, olahraga secukupnya. Ya, dan terus kita menghimbau kepada warga, tetangga kita, menghimbau. Dan kalau di rumah, jangan di rumah aja. Nah, menurut imbauannya itu kan jam 9.30 sampai jam 10.30 adalah waktu yang bagus untuk berjemur sebentar di depan rumah.
Jadi bukan berarti stay at home itu Anda berada di rumah tidak kena sinar matahari ya. Iya. Naik ke genteng nggak boleh. Naik ke genteng juga boleh. Tapi hati-hati jatuh. Jangan, Pak. Itu saja mungkin saudara-saudara sekalian info update kami yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa subscribe channel ini dan Anda akan mendapatkan terus informasi update COVID setiap hari dari data yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Tetap semangat, sampai ketemu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.